Dalam sorotan media asing, Nusa Kambangan dan Lapas Kerobokan seringkali disoroti sebagai penjara terkejam di Indonesia. Namun sejarah penjara kejam di Indonesia tidak hanya terjadi pada masa penjajahan, tetapi juga ada beberapa penjara yang dikenal kejam pada masa sekarang. Berikut ini adalah 8 penjara terkejam yang pernah ada di Indonesia, mencerminkan sejarah yang menegangkan. Yang pertama adalah penjara Kalisosok. Penjara Kalisosok di Surabaya, Jawa Timur, adalah salah satu penjara yang terkenal kejam di Indonesia. Terletak di sudut gelap yang terpencil, penjara ini menjadi tempat penderitaan yang mencekam. Bekas tahanan politik PKI bahkan lebih memilih diasingkan ke Pulau Buru daripada berada di pulau penjara Kalisosok. Kekelaman dan kegeraman penjara ini terasa begitu kuat. Sel-selnya sempit, pengap, dan gelap gulita. Menyeramkan rasanya membayangkan betapa mengerikannya suasana di dalamnya. Namun kengerian itu tidak berhenti di situ. Kapasitas penjara yang tidak manusiawi menjadi cerminan kekejaman yang tak terhingga. Sel yang semestinya hanya dihuni oleh 20 tahanan, dipaksa menampung 90 tahanan sekaligus. Keadaan sesak dan penuh menyebabkan terjadinya kondisi yang sangat tidak manusiawi. Di antara para narapidana yang pernah mendekam di penjara Kalisosok, terdapat tokoh-tokoh terkenal yang dihadapkan pada penderitaan yang tak terbayangkan. Soekarno, Wage Rudolf Supratman, dan Kiai Haji Mas Mansur adalah beberapa di antaranya. Mereka merasakan kekejaman penjara ini secara langsung, menghadapi siksaan dan keterbatasan yang membuat jiwa mereka terhimpit dalam ketakutan yang melumpuhkan. Yang kedua adalah penjara Kerobokan. Penjara Kerobokan, penjara terbesar di Bali dengan luas mencapai 4 hektar, menyimpan segudang cerita menyeramkan di balik tembok-temboknya. Penjara ini memiliki kemampuan menampung hingga 14.000 tahanan, menjadikannya sebagai lapas bagi para tahanan kelas kakap, terutama para mereka yang terlibat dalam kasus narkoba yang menghiasi daftar penghuninya. Namun di antara mereka, terdapat sekelompok Balian yang telah menghebohkan dunia dengan kasus mereka, yang berakhir dengan hukuman mati bagi 9 orang. Imam Samudra, terpidana kasus bom Bali 1, juga pernah mendekam di dalam tembok-tembok mencekam Lapas Kerobokan. Keberagaman penghuni tahanan di lapas ini mencakup tidak hanya warga negara Indonesia, tetapi juga dari berbagai negara lain, sehingga media sering mengibaratkan Lapas Kerobokan sebagai kantor PBB. Namun Lapas Kerobokan bukan hanya terkenal dengan kasus-kasus kriminal yang melibatkan narkoba atau terorisme. Penjara ini juga telah dinobatkan sebagai penjara atau tempat kasus HIV dan AIDS tertinggi di Indonesia. Kengerian semakin memuncak dengan perang antar geng di antara narapidana, yang seringkali berujung pada kekerasan dan kematian misterius. Di balik tembok-tembok Lapas Kerobokan, terjadilah cerita-cerita seram yang menyelimuti setiap sudutnya. Suasana yang mencekam dan gelap berpadu dengan berbagai kejadian tragis yang menghiasi sejarah penjara ini, menciptakan aura ketakutan yang tak terlupakan. Yang ketiga adalah penjara Pulau Buru. Penjara Pulau Buru yang digunakan pada zaman Orde Baru merupakan tempat pembuangan tahanan politik pria yang terkait dengan PKI. Para tahanan politik ini termasuk dalam golongan B yang dianggap terlibat secara tidak langsung dengan PKI. Penjara Pulau Buru menjadi penjara terbesar di antara tahun 1968 hingga 1979 dengan jumlah mencapai 12.000 tahanan politik. Terdapat 22 unit penahanan yang dikenal dengan nama Kem Penahanan Pulau Buru. Para tahanan politik dipaksa untuk membuka lahan persawahan dan hutan tanpa bantuan alat. Mereka diperlakukan dengan kerja paksa dan harus mencari makan sendiri di tengah penderitaannya tak terbatas. Namun bagi mereka yang melawan atau membangkang, siksaan dan bahkan eksekusi menjadi tak terhindarkan. Yang keempat, Kem Plantungan. Kem Plantungan, sebuah kem konsentrasi, digunakan untuk menahan tahanan politik wanita yang terlibat atau terkait dengan PKI. Mereka merupakan tahanan wanita dari golongan B, yaitu orang yang dianggap terlibat secara tidak langsung. Awalnya kem ini didirikan untuk menampung penderita penyakit lepra pada masa kolonial Belanda. Namun pada era Orde Baru, tempat ini diubah fungsinya untuk menjadi penahanan tahanan politik wanita. Jumlah wanita di kem Plantungan mencapai sekitar 500 tahanan. Para tahanan seringkali mengalami penyiksaan, baik secara fisik maupun mental selama belasan tahun. Banyak di antara mereka yang dipaksa mengalami perubahan identitas oleh sipir dan pejabat lapas. Kengerian dan ketidakadilan menghantui kehidupan mereka di dalam kem ini. Kini, kem ini sudah tidak ada lagi dan telah berubah menjadi daerah wisata. Namun jejak-jejak kekejaman dan penderitaan yang pernah terjadi di sana tetap menghantui pikiran kita, mengingatkan kita akan kegelapan masa lalu yang harus diingat agar tidak terulang kembali. Yang kelima,
Penjara Nusa Kambangan di Cilacap. Penjara Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah, merupakan penjara paling kejam di Indonesia. Penjara ini merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda yang menyeramkan. Lapas Nusa Kambangan memiliki tingkat keamanan yang sangat ketat, bahkan beberapa tahanan kelas kakap dikurung di dalamnya. Di antara mereka terdapat nama-nama yang menggetarkan, seperti Joni Indo, Tommy Soeharto, Bob Hasan, hingga pelaku terorisme. Penjara ini sering disebut sebagai Alcatraz-nya Indonesia, karena keketatannya. Lingkungan di pulau ini pun begitu kejam, sehingga bahkan mantan preman legendaris seperti Joni Indo yang pernah melarikan diri dari penjara ini mengalami pengalaman yang paling menakutkan. Suasana mencekam dan aura kekejaman yang menyelimuti penjara Nusa Kambangan menciptakan gambaran yang sangat menyeramkan. Di balik tembok-temboknya terdapat rahasia-rahasia kelam yang tidak terungkap dan pengalaman-pengalaman traumatis yang menghantui para narapidana. Yang keenam, Museum Sejarah Jakarta. Museum Sejarah Jakarta atau yang dikenal sebagai Museum Fathahillah dulunya adalah gedung balai kota pada zaman Hindia Belanda. Terletak di kawasan wisata Kota Tua, museum ini didirikan pada tahun 1710. Di dalam Museum Fathahillah terdapat penjara bawah tanah yang mengerikan. Penjara ini digunakan untuk menahan tahanan umum serta para pejuang Indonesia melawan penjajah. Penjara bawah tanah ini sangat kecil dan gelap, dengan atap yang rendah sehingga tahanan tidak dapat berdiri tegak. Beberapa pejuang Indonesia yang pernah ditahan di penjara ini antara lain Pangeran Diponegoro dan Cut Nyak-Dien. Diketahui bahwa penjara ini dapat menampung sekitar 500 tahanan. Suasana di dalam penjara ini juga dikental dengan nuansa mistis. Para tahanan dulu seringkali dibiarkan kelaparan, disiksa, hingga dieksekusi dengan kekejaman yang tak terbayangkan. Sekarang saat mengunjungi Museum Fathahillah, kita dapat merasakan aura mencekam dan melihat saksi bisu dari masa lalu yang kelam. Penjara bawah tanah ini menjadi saksi bisu dari penderitaan yang dialami oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia, memperkuat kesadaran akan perjuangan dan pengorbanan yang mereka lakukan untuk meraih kemerdekaan. Yang ketujuh, Gedung Lawang Sewu. Gedung Lawang Sewu merupakan bangunan perkantoran yang ada pada zaman kolonial Belanda. Namun pada tahun 1942, tentara Jepang mengambil alih gedung ini. Pada masa pendudukan Jepang, fungsi Gedung Lawang Sewu berubah menjadi markas militer Jepang. Sementara ruang bawah tanah gedung diubah menjadi penjara tempat para pejuang Indonesia dikurung dan dieksekusi. Di ruang bawah tanah tersebut terdapat dua jenis penjara yang mengerikan, yaitu penjara berdiri dan penjara jongkok. Penjara berdiri berbentuk kotak dengan ukuran 1 meter persegi, di mana 5 orang tawanan dipaksa berdesakan hingga tidak bisa duduk. Sementara itu penjara jongkok berbentuk kotak dengan ukuran 3 meter persegi. Di dalamnya 7 tawanan dipaksa duduk dengan air yang menggenangi sel dan jeruji besi yang menutupinya. Jika jumlah tahanan bertambah, maka tahanan sebelumnya akan dieksekusi dan dibuang ke Sungai Merah. Suasana di Gedung Lawang Sewu menjadi begitu mencekam, di mana teriakan penderitaan dan keputusasaan menciptakan aura seram yang masih terasa hingga saat ini. Melihat gedung ini, kita dapat merasakan ketakutan yang pernah dialami oleh para pejuang yang dipersekusi di dalamnya. Yang kedelapan adalah Benteng Marlborough. Benteng Marlborough adalah peninggalan bersejarah yang mengerikan di Bengkulu. Benteng ini dibangun oleh Inggris pada tahun 1714 sebagai benteng pertahanan mereka. Dengan luas 2,7 hektar, benteng ini berdiri megah di atas bukit buatan. Namun pada tahun 1825, benteng ini direbut oleh Belanda dan kemudian pada tahun 1942 jatuh ke tangan tentara Jepang. Di dalam bangunan ini terdapat sebuah tempat yang mencekam, yaitu penjara yang terletak di ruang bawah tanah. Ruangan-ruangan di dalamnya begitu gelap, menciptakan suasana yang mencekam. Penjara ini digunakan untuk menahan pejuang-pejuang Bengkulu pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Para pejuang tersebut harus menghadapi penderitaan dan siksaan di dalam penjara ini. Sekarang, Benteng Marlborough telah berubah menjadi kawasan wisata yang menarik. Tetapi aura seram pada masa lalu masih terasa hingga saat ini. Sisa-sisa kekejaman dan penderitaan yang terjadi di dalam penjara ini mengingatkan kita akan perjuangan yang begitu berat yang harus mereka jalani dalam menjaga kemerdekaan dan martabat bangsa ini.